Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Purwanti, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 2. Mengurangi kecemasan dengan menenangkan amigdala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai pertanyaan yang sering kita lihat atau sering kita jumpai di media sosial sekarang ini, yaitu ketika cemas kita harus minum obat atau harus ngapain ya? Nah, ini pertanyaan menarik nih teman-teman. Karena pada dasarnya seseorang yang mengalami gangguan cemas biasanya kita tahu ia mempunyai dasar adanya suatu kondisi yang bisa membuat dia menjadi cemas. Problem atau masalahnya adalah apakah dasarnya itu dipicu oleh suatu hal yang memang sudah diperkirakan akan muncul sebagai hal yang tidak stabil di masa sekarang ini, atau bahkan dari sejak masa lalu. Jadi jangan heran ketika melihat banyak masing-masing orang yang suka mengatakan, saya dulu kekuatannya itu oke banget loh, dan daya tahan saya terhadap stres semuanya bagus. Tapi baru belakangan ini kalau saya merasakan ada sesuatu yang gak enak, rasanya tuh gak nyaman. Nah, yang terjadi di dalam diri kita bisa dikaitkan dengan banyak faktor. Salah satunya adalah pasca COVID. Pasca COVID ini bisa menyebabkan masalah gangguan kecemasan. Dan menurut saya memang yang paling utama adalah bagaimana kita melihat perspektif dalam kondisi ini. Kemampuan diri kita untuk mengelola pikiran dan perasaan kita ini menjadi lebih tenang dan tidak cemas berlebih. Namun intinya, problem atau masalah yang berkaitan dengan gangguan kecemasan adalah aktivitas saraf otonom kita yang sangat berlebih. Itulah mengapa mantra kita dikuasakan oleh badan yang sadar ini perlu terus dilatih. Karena kalau tidak dilatih, ia nantinya akan bolak-balik bergejala cemasnya dengan dipicu oleh situasi di kehidupan kita. Makanya kan banyak kalau kita lihat faktor yang berkaitan dengan itu sendiri, mereka bolak-balik tidak nyaman. Yang intinya ke dalam sistem saraf pusat itu bukan cuma hal-hal yang seperti kita tahu bahwa stres sehari-hari itu alami, tapi mungkin hal-hal yang bikin kita udah lama gak nyaman, seperti misalnya pekerjaan kita, lingkungan kita, keluarga kita, bahkan cara belajar kita. Nah, yang sebenarnya kita udah tahu problematikanya dari mana, yang makin lama kita merasa makin terbiasa, sampai akhirnya otak kita juga terbiasa berjalan atau bekerja dengan kencang. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita belajar meditasi atau belajar untuk melambatkan diri, berasa seperti malas. Padahal seharusnya melambatkan diri atau belajar tenang adalah salah satu cara untuk mengadamkan amigdala kita. Dengan adamnya amigdala akan membuat kita menjadi lebih berkurang kecemasannya. Nah, apa aja sih caranya? Caranya yaitu mengurangi pikiran negatif, menjalani kegiatan dengan keikhlasan dan sabar, karena semakin kita memahami, kita nantinya secara alami akan menjadi tidak terlalu khawatir menjalani keadaan atau kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang paling penting, jadi benar-benar buat kita sadar dan membuat otak kita menjadi jauh lebih stabil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.